Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Maulidina. Sekarang udah sama Bapak Ipung ya Pak? Iya. Bapak Ipung katanya selaku Ketua KRL sama Kinanti. Bapak Ketua RW. Ketua RW namanya Bapak siapa? Sugianto. Bapak Sugianto. Nah di sini saya sama rekan saya pengen nanya, kan belum semua orang tahu itu apa arti dari KRL. Bisa ngejelasin nggak Pak sedikit aja? Ya, untuk KRL itu artinya kan kampung ramah lingkungan. Ya, sebenarnya ramah dalam arti kalau orang umum lah. Jadi kampung yang biasanya perilaku masyarakatnya buang sampah sembarangan, tidak tertib, tidak ada tanaman, penghijauan. Jadi berusahalah untuk warga-warga, khususnya untuk di RW 10 itu, insya Allah dengan sedikit bergerak untuk melakukan perubahan, meskipun kita tidak bisa sekaligus deh. Nah, kalau sekaligus namanya terpaksa. Jadi kalau kita ini kan tanpa terpaksa, dengan kesadaran sendiri untuk merubah lingkungan lebih baik lagi, meskipun dengan cara bertahap, biarpun sedikit. Satu rumah dengan 1 atau 2 pot, ada tanaman lain seperti obat mungkin, kan jadi menambah pengetahuan dari warga sendiri. Kalau kita sebenarnya untuk lingkungan, jadi paling tidak sedikit-sedikit itu berubah. Nah, meskipun semuanya ya kalau kita lihat masih ada beberapa, jadi kita pun harus mengedukasi sedikit banyak. Ya kebetulan kita di sini bukan saya aja yang bergerak, alhamdulillah dengan pengurus Pak RW pun yang ini dengan semangatnya tidak kurang-kurangnya memberi masukan atau mengingatkan, paling enggak menegur. Ya tapi emang untuk sementara kita tidak bisa memaksa, kan mungkin ada yang bilang, oh kalau bikin surat jangan dikasih, tapi kita tidak seperti itu. Lebih baik kita mengingatkan dengan hasil yang lebih baik. Mungkin nanti Pak RW juga bisa menjelaskan mungkin caranya dia sendiri dengan kepengurusannya. Gimana Pak RW? Silakan Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ketua KRL Bapak Saiful. Sebenarnya untuk KRL sendiri memang harus dibina dari kesadaran warganya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita tidak bisa memantau kegiatan atau perilaku warga di sini kalau tanpa dasar dari kesukarelaan atau memang keikhlasan atau kesadaran dia untuk menjaga lingkungan. Dan alhamdulillah di RW 10 dengan adanya kegiatan KRL semua ada perubahan, baik dari dari lingkungannya mulai tertata rapi dengan tanaman-tanaman yang sekarang sudah mulai ditanam atau dipajang di depan rumah-rumahnya. Yang tidak punya lahan, mereka sudah dengan semangat taruh di dalam pot. Yang punya lahan mulai dia menanam tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang punya manfaat, baik untuk lingkungan, untuk ketahanan pangan, untuk obat-obatan, juga untuk kayak kembang ini, bunga-bunga ini. Dan itu pun menjadi suatu poin yang bagus. Karena apa? Karena di situ mulai ada kesadaran dari si warga bahwa ternyata dengan adanya KRL, asri yang tadinya dia bayangkan ternyata susah itu membuat lingkungan jadi asri, ternyata nggak sesusah itu dengan kesadaran yang mulai kita bangun. Dan yang jelas KRL sangat membantu sekali untuk menata ruangan yang tadinya tidak terpakai atau di bahasanya adalah tidur, sekarang sudah mulai ada gerakan, sudah mulai ditanam dengan tanaman-tanaman yang ada manfaatnya, baik untuk ketahanan pangan, obat-obatan, ataupun tanaman bunga yang bisa menambah asri lagi suasana atau tempat di lingkungan RW 10. Itu aja sih kayaknya tambahan dari saya. Mudah-mudahan yang jelas tetap kita upayakan untuk selalu ada perbaikan untuk lingkungan, karena solusi slogan untuk KRL sendiri kan lingkungan jaga kita, alam jaga kita, jaga alam. Kita jaga alam. Jadi sama-sama saling bersinergi antara kita dengan alam, karena sudah banyaklah
kita melihat di mana-mana dampak dari kerusakan lingkungan yang sudah kita rasakan, baik itu longsor, banjir. Makanya mudah-mudahan dengan adanya KRL di lingkungan terkecil kita dari keluarga, RT, RW, mudah-mudahan bisa nanti terbangun ya negara Indonesia yang lebih baik lagi dengan tumbuhan, dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan biar lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak, berarti kan KRL ini membutuhkan partisipasi warga ya untuk menjaga lingkungan, terus mengurangi pencemaran juga. Ya. Kalau cara Bapak untuk mengajak masyarakatnya itu dengan cara apa sih Pak? Ya, insya Allah kalau untuk di sini biasanya per 3 bulan kita adakan pertemuan edukasi untuk pemainnya, untuk seperti lubang biopori untuk sampah dapur organik kita buang ke lubang biopori yang nanti fungsinya setelah 2 bulan kita panen buat pupuk. Ada lagi komunal yang lubang besar disebutnya, itu sampah-sampah daun semua masuk situ. Dan untuk sampah non organiknya kita bikin bank sampah. Alhamdulillah kita di sini sudah ada 2 bank sampah. Bank sampahnya Berseri sama Ciliber. Jadi sampah-sampah non organik ini seperti kardus, plastik, bisa yang lainnya lah yang tidak bisa terurai itu. Jadi ditimbang, dijual, ada yang sebagian lagi diolah menjadi kerajinan. Untuk yang lainnya, kalau yang untuk B3-nya itu dibawa ke DKP. Insya Allah kita di sini untuk sampah diangkut DKP. Jadi paling enggak kita sudah mengurangi yang dibuang ke DKP. Ya, seperti itu aja yang dijalankan di sini. Kalau untuk pendanaannya tersendiri itu dari masyarakat atau dapat dari mana? Atau dari pemerintah? Insya Allah kalau yang untuk di sini kita sementara tadinya sih emang kita swadaya masyarakat, jadi istilahnya masing-masing lah dengan bantuan pengurus gimana caranya Pak RW, Pak RT kerjasamanya. Kalau bahasanya kita Pak RW ya, uang kas RT dipakai lah gitu, emang untuk kegiatan KRL. Nah, alhamdulillah untuk pertama sampai sekarang untuk Madya kita ada bantuan dari CSR untuk itu biasanya waktu lomba. Nah, jadi ada bantuan dari luar, dari CSR Indosemen sama dari kelurahan.